Kita siram. Punya Marfu Andi kak? Punya Marfu Andi. Iki Kiai Soleh. Kiai Soleh. Apa ya? Wahid, apa ya Gus? Kiai Wahid. Kodok Seron. Sini kok? Iki buyute. Oh buyute. Buyute anu. Bang Sumo. Apa masalahnya? Kok iso koyo ngene? Langsung dek kene dibangun model koyo ngene. Asline toko masyarakat kiai iki sing ndi sih, Cak? Sing urip-urip agama ya asline sing ndi sih? Karena Pak Kades sudah mengatakan ini tidak berizin. Bongkar dulu baru ketemu pihak-pihak. Nyon izin, Bang Dige. Nyon izin diandapaken nggih. Urusane bongkar mangke kula tekaken alat berat. Nggih. Diketahui Bapak Kepala Desa ini diturunkan. Diturunkan izin Bang Dige. Turunkan. Karena tidak berizin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sini saya mewakili pimpinan daerah Perjuangan Wali Songo Indonesia Kabupaten Karanganyar akan menyampaikan kronologi kasus Winongan Pasuruan Jawa Timur. Bismillahirrahmanirrahim. Telah ditemukan fakta di lapangan bersama para ahli waris dan warga masyarakat setempat terkait pembangunan cungkup makam oleh Klan Ba'alwi, tepatnya di Desa Serambi, Winongan, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur. Berikut kronologi berdasarkan keterangan dan fakta di lokasi makam. 1. Pembangunan cukup makam tersebut tanpa ada surat izin mendirikan bangunan. Yang dibangun berdiri di atas makam-makam para ulama dan warga masyarakat pribumi setempat, sehingga menutupi fisik makam-makam pribumi tersebut yang menimbulkan protes dari warga masyarakat setempat. Setelah ditelusuri, ternyata pihak yang membangun hanya ada izin membuat jalan sesuai dengan keterangan dari kepala desa dan warga masyarakat setempat. Untuk itu saya mohon pencerahan dari jawaban dari Pak Kades. Monggo Pak Kades. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah yang kami hormati juga seluruh para ulama, keluarga besar Pak Soleh ya. Jadi kami atas nama Kepala Desa Winongan Kidul, saya hanya menyampaikan beberapa kata. Nah, kami itu tidak tahu, cuman pada posisi akhir-akhir kemarin juga tidak datang ke kami langsung ditambahi bangunan. Itu enggak datang. Jadi yang jelas kami tidak memberikan izin. Setelah itu kedua kalinya perlu saya sampaikan, saya hanya memberikan izin secara tertulis. Itu adalah permohonan pada kami adalah untuk jalan ke Mbak untuk yang lewat sini. Jadi yang meminta itu Tamir untuk jalan ini tuh. Karena itu menyangkut pada Tamir, saya anggap adalah jurusannya adalah jurusan ke Makom dan bukan jurusan ke sini, tapi jurusan yang ke sana. Saksinya juga banyak, yang antara lain mudin kami siap untuk menjadikan saksi dan segala macam. 2. Pembangunan cungkup makam tersebut dianggap sangat merendahkan martabat warga masyarakat setempat khususnya dan rakyat Indonesia karena dilakukan oleh kelompok imigran keturunan Ba'alwi dengan modus mengaku sebagai
cucu Nabi Muhammad SAW yang selalu dijadikan modus untuk mengelabui dan membius masyarakat sehingga dijadikan pembenaran ketika melakukan hal semena-mena di luar adat, etika dan norma masyarakat Indonesia. 3. Mediasi dan upaya musyawarah telah dilakukan oleh pihak ahli waris, warga masyarakat, aparat desa, Forkompinda, Forkompinjam, dan pihak terkait sehingga sempat terjadi pembongkaran makam oleh ahli waris dan warga masyarakat setempat. Karena hal tersebut akan berdampak luas bagi nilai kedaulatan harga diri bangsa, akidah umat Islam, dan bagi wawasan generasi bangsa Indonesia. 4. PWI-LS di Jawa Timur yang konsisten mengembalikan dan merawat sejarah bangsa Indonesia diminta oleh ahli waris dan warga masyarakat untuk membantu menjembatani penyelesaian kasus tersebut dan datang ke lokasi saat aksi pembongkaran sudah berlangsung. Namun yang terjadi ketika anak bangsa pribumi yang sedang mengembalikan harga diri bangsa menormalisasi makam malah dituduh dan dijadikan korban penahanan tanpa dasar. Sedangkan pelaku pembangunan cungkup makam yang dengan sengaja menutup dan merendahkan makam-makam ulama dan warga masyarakat di lokasi tidak disentuh oleh hukum dan tidak diproses oleh hukum. Maka selanjutnya kami PWI-LS atas nama umat Islam Indonesia dan rakyat Indonesia yang berjiwa nasionalis dan mencintai tanah air Indonesia akan bergerak untuk menuntut keadilan demi harga diri dan kedaulatan bangsa negara Indonesia. Karena apabila dibiarkan, maka sejengkal demi sejengkal di tanah air Indonesia ini akan dibaalwikan, sehingga generasi ke depan akan kehilangan jati dirinya karena telah berganti sejarah. Demikian yang dapat kami sampaikan. Sumber dari tim pencari fakta, ahli waris dan masyarakat Winongan, Pasuruan, Jawa Timur. Salam rahayu dan berkah untuk seluruh warga negara, bangsa dan negara Republik Indonesia. Di sini kami dari pimpinan daerah Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah Kabupaten Karanganyar akan membacakan surat terbuka kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto dan seluruh warga negara bangsa Indonesia. Nomor 0252 garis miring ST KPB I 002 garis miring PP PWI-LS garis miring Romawi 10 garis miring 2025. 1. Kami atas nama rakyat Indonesia memohon kepada Presiden Republik Indonesia yang terhormat Bapak Prabowo Subianto untuk mengatasi terkait kasus-kasus fondasi kerakyatan yang sangat vital karena menyangkut kedaulatan, kehormatan,
dan harga diri secara bangsa. Jangan hanya sibuk berusaha menuju pentas dunia, namun tanpa sadar di dalam negara Republik Indonesia kedaulatannya sedang digerogoti oleh kaum imigran keturunan Ba'alwi, sehingga bangsa ini menjadi lemah jati dirinya karena dipenuhi rasa hasut, fitnah, provokasi, dan propaganda jahat yang dibiarkan tanpa tindakan tegas. Kedua, kami atas nama rakyat Indonesia memohon kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto segera membentuk badan khusus guna menelusuri asal-usul nasab kaum imigran Ba'alwi, sejarah kedatangannya, serta jejak pemberontakan serta zaman kolonial Belanda sampai gerakan komunis di Indonesia. Telah lama terbukti mereka mengganti, merubah, dan membelokkan catatan sejarah, mengait-ngaitkan silsilah tanpa bukti ke leluhur Nusantara, bahkan masih memaksakan bersambung nasab ke Nabi Muhammad SAW, meskipun secara data dan kajian ilmiah telah ditemukan fakta-fakta tidak ada sambungan kepada baginda Nabi Muhammad SAW oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani dan para ahli lainnya. Itu semua hanya glorifikasikan dan kepentingan ekonomi dengan membodohi rakyat. Generasi muda untuk dijadikan basis massa yang dapat dikendalikan untuk menyerang pemerintah, dan siapapun yang dianggap tidak sejalan dengan modus iming-iming syafaat Nabi dan surga. Ini menyesatkan umat, menistakan Nabi dan Islam, sekaligus membahayakan eksistensi bangsa di masa depan. 3. Kami atas nama rakyat Indonesia memohon kepada Presiden Republik Indonesia yang terhormat Bapak Prabowo Subianto untuk memerintahkan dan menindak tegas pelaku provokasi, penghasutan, fitnah yang selalu dilakukan oleh keturunan imigran Ba'alwi, dalam hal ini Bapak Rizik Syihab, Bapak Bahar Smith, dan aktor-aktor penyesat sejarah lainnya yang selalu berkamuflase menggunakan jargon-jargon Islam, kebangsaan, nasionalis, dan lain-lain. Namun faktanya untuk mengelabui rakyat Indonesia dan umat Islam hingga dibuat skenario perpecahan dan kebencian di dalam masyarakat. 4. Kami atas nama rakyat Indonesia memohon kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto untuk mengevaluasi dan melarang kegiatan kaum imigran Ba'alwi yang berkamuflase haul nama kota di Nusantara. Narasi kebangsaan dan keagamaan dikarenakan hanya dijadikan modus topeng glorifikasi leluhurnya yang sama sekali tidak ada kaitan dan kontribusinya dengan peradaban Nusantara, yang justru malah menciderai, merendahkan, menggantikan, bahkan dengan sengaja menghilangkan keaslian, kearifan lokal, serta peran tokoh sejarah pribumi. Tokoh peran sejarah pribumi asal di kota tersebut. Bahkan ada bukti makam para pejuang kemerdekaan di Kudus yang dengan sengaja ditimbun cor untuk dijadikan jalan menuju makam imigran Ba'alwi. 5. Kami atas nama rakyat Indonesia memohon kepada Presiden Republik Indonesia yang terhormat Bapak Prabowo Subianto untuk segera menyelamatkan kedaulatan, sejarah, dan kehormatan harga diri bangsa Indonesia sebelum terlambat. Saatnya menindak kamu yang sudah ratusan tahun
namun tidak tahu diri, bahkan tidak pulang-pulang. Kami bersama para ulama, Kiai Nusantara dengan segenap rakyat dan umat Islam di seluruh Indonesia sebagai pewaris negeri mendukung penuh tindakan negara untuk menjaga serta mengembalikan kehormatan kewibawaan pemerintah menuju kejayaan negara Republik Indonesia. Kami rakyat Indonesia siap menyerahkan data dan bukti dari berbagai aspek keilmuan dan keahlian manapun terkait bukti kejahatan dan kesesatan imigran Ba'alwi di Indonesia, bahkan di dunia, bukan hanya di Winongan Pasuruan. Nah, kami atas nama rakyat Indonesia menyerukan kepada segenap elemen masyarakat, para agamawan, budayawan, seniman, sejarawan, ilmuwan, dan segenap rakyat pribumi Nusantara untuk membuka mata dan hati serta waspada atas kejajahan spiritual, perusakan dan pembelokan sejarah bangsa ini oleh imigran keturunan Ba'alwi. Jangan tertipu oleh penampilan yang justru menjerumuskan dalam kebodohan dan perbudakan spiritual. Kami serukan untuk senantiasa menjaga anak-anak kita dan keluarga kita dari doktrin provokasi mereka, menjaga demi jengkal tanah, penggalan sejarah, silsilah dan manuskrip peradaban yang menjadi identitas bangsa, dan upaya jahat imigran Ba'alwi membelokkan dan merubah sejarah Nusantara. Kebiadaban ini mengingatkan pesan mendalam bahwa sebuah bangsa bisa direbut hanya dengan mengganti sejarahnya. 7. Kami atas nama rakyat Indonesia memohon kepada yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Dengan ini kami melaporkan kasus Winongan Pasuruan adalah salah satu bukti penjajahan, mengambil alihan hak kedaulatan dan kehormatan bangsa oleh imigran Ba'alwi. Mereka dengan semena-mena membangun, mengklaim, menjarah kedaulatan, namun ketika digugat oleh pribumi yang punya hak dan legalisasi hukum malah balik memaki, mencaci, mengancam, dan mengintimidasi. Bahkan aparat pun memproses hukum tanpa melihat kronologi dan substansi masalah sebenarnya, sehingga sanggup memenjarakan anak pribumi Nusantara yang merasa terluka dan terhina saat berjuang ketika makam leluhurnya dengan biadab ditutup bangunan tanpa adab dan semena-mena oleh imigran Ba'alwi. 8. Kami atas nama rakyat Indonesia menyerukan dan memohon kepada seluruh instrumen pemerintah untuk membuka mata hati dan jiwa nasionalismenya untuk segera menyadari atas situasi bangsa ini terkait hasut, fitnah, provokasi, kedustaan dari imigran Ba'alwi yang selalu mengadu domba rasis terhadap pribumi dengan mengharamkan perempuannya menikah orang Indonesia dengan membuat dalil sendiri sebagai pembenaran. Juga selalu menuduh jahat terhadap bangsa asing, namun sejatinya mereka pun orang asing di negeri ini yang penuh kepentingan. Pola itu hanya untuk pengalihan isu, propaganda jahat, dan mencari simpati seolah kebenaran. 9. Kami atas nama rakyat Indonesia memohon kepada Presiden Republik Indonesia yang terhormat Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk memerintahkan instrumennya untuk mengevaluasi dan menginventarisir keberadaan warga imigran Ba'alwi di Indonesia dengan mengecek data ke imigrasi
karena telah ditemukan banyak imigran Ba'awi yang masuk ke Indonesia dengan modus berpenampilan kearab-araban dan mengaku cucu Nabi, kemudian dijadikan privilege di masyarakat untuk membuat identitas WNI yang disinyalir palsu dan dipaksakan. Maka kalau kita diam, maka kita akan terhina dan terjajah. Saatnya bangkit melawan demi kehormatan dan kedaulatan negara Republik Indonesia. Karanganyar, 29 Oktober tahun 2025. Pimpinan Pusat Perjuangan Wali Songo Indonesia atas nama umat Islam dan rakyat Indonesia, tertanda Dr. Kiai Haji Muhammad Abbas bin Yasin MA sebagai Ketua Umum, tertanda KNI Pramendra sebagai Sekretaris Jenderal. Siapa kita? PWILS. Siapa kita? PWILS. NKRI, Pancasila, Nusantara, milik kita. Wali Songo, panutan kita. Indonesia merdeka. Indonesia merdeka. Indonesia merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.